Orang ini, melihat seorang pria muda dengan wajah ceroboh, Han Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum pahit. Jika itu adalah pembangkit tenaga teratas alam bumi, itu dihafal oleh keberadaan puncak alam bumi. Saya khawatir dia akan kesal dan mengantuk, tetapi orang ini baik. Orang-orang mengejar mereka dari atas. Pembangkit tenaga Trealempik mengejar orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Nah, Xiang Sheng dan Hemu, bukan Xiang Yuan, yang baru saja dipromosikan ke Trealempik. Sebagai perbandingan, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh Xiang Yuan. Melihat yang terakhir, Han Yan tidak bisa tidak mengingatkan. Oh, mendengar ini, mata Qin Yichan menyipit sejenak, dan di matanya bahkan ada sentuhan ekspresi yang kuat. Melihat perubahan ekspresinya, Han Yan hanya merasakan ucapan yang tersisa. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal atas pengingatnya. Anak ini benar-benar tidak takut pada apapun di surga atau bumi. Apakah dia ingin bermain melawan keduanya? Nah, jangan gegabah, kamu tidak boleh lebih murah di tangan mereka. Akhirnya, Han Yan hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Tenang, aku punya bagianku sendiri, Qin Yichan terkekeh, berkata dengan ringan. Secara alami, dia tidak akan meminta masalah, tetapi dia tidak akan terlalu takut jika dia tidak dapat menghindari pertempuran sengit. Di bawah pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm, dia mungkin tidak takut pada siapapun. Melihat arah mereka, sepertinya mereka sudah menebak rute yang akan kita ambil. Melihat hal tersebut, Han Yan juga tidak lagi terjerat masalah itu. Yang terakhir dapat membombardir Xiang Yuan, dan memang memiliki kemampuan nyata. Namun, yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana menghindari pertemuan dengan dua pemimpin suku He Yuan. Ikuti saja kami, mereka tidak dapat menemukannya. Suara Qin Yichan terdengar lagi saat Han Kun terjerat. Mendengar ini, Han Yi sedikit ragu. Dia masih sedikit cemburu dengan pandangan ke pembangkit tenaga Trealempik, tetapi dalam pikiran kedua orang tadi, mereka tidak menemukannya di atas kepalanya. Dia hanya bisa menggigit giginya, mengangguk ringan. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain sama sekali. Jika mereka berbalik dan kembali ke suku dataran hitam, setelah ditemukan, pembangkit tenaga dari dua puncak alam bumi pasti akan kembali dalam waktu singkat, dan pemimpin suku dataran hitam yang tersisa, dan untuk pembangkit tenaga lainnya, seret saja mereka untuk sementara. Kecuali suku He Yuan dan He Yayu, arah lainnya sangat jauh. Kekuatan itu lebih ganas daripada suku He Yuan, dan sangat sulit untuk melewatinya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain percaya pada Qin Yichan, yang bisa lolos dari pencarian dua pemimpin Xiang Sheng dan diam-diam melewati He Yayu. Selama Anda dapat dengan aman melewati tebing hitam, dan memasuki jangkauan lembah darah, bahkan jika para pemimpin suku He Yuan bahkan lebih kuat, mereka tidak akan berani mengejar mereka. Pergi. Pada akhirnya, Han Yan mengangguk, tubuhnya bergerak, dan dia diam-diam terhanyut. Di das, berbagai gaya besar dan kecil bersifat vertikal dan horizontal, dan das besar hampir terbagi oleh gaya besar dan kecil tersebut. Namun, masih ada beberapa daerah yang sangat istimewa di daerah aliran sungai, tetapi tidak ada kekuatan untuk mewarnainya. He Yayu adalah salah satu daerah khusus tersebut. Di tebing hitam, ada selubung kabut hitam sepanjang tahun. Di dalamnya, ada jalur raungan binatang buas yang mengerikan dari waktu ke waktu. Cakupan area ini lebih luas dari suku He Yuan. Namun, inilah masalahnya. Area yang luas biasanya jarang. Dikatakan bahwa ada banyak binatang buas yang kuat di tebing hitam yang ditutupi oleh kabut hitam. Dan kabut hitam semacam itu akan memusingkan pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan ketika kabut hitam jahat seperti tebing hitam meletus. Menjadi pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, yang semuanya jatuh ke dalamnya. Itu juga karena berbagai rumor yang membuat tebing hitam menjadi lebih misterius dan mengerikan. Seiring waktu, bahkan orang paling kejam di daerah aliran sungai tidak berani masuk ke daerah ini dengan mudah. Siu. Hai. Namun, kesunyian di kawasan ini tiba-tiba dipecahkan oleh dua hembusan angin sekaligus. Di langit yang jauh, kedua sosok itu berlarian seperti pita, dan segera mereka jatuh di luar area yang tertutup kabut hitam. Mengaum. Sepertinya merasakan datangnya nafas yang aneh, dan tiba-tiba ada jalan yang mengaum di kabut gelap. Kedua sosok ini benar-benar pemimpin besar dan dua pemimpin suku Black Plains. Aneh, selain dari arah ini, Han Yun tidak punya pilihan selain pergi ke lembah Huasui. Hemu melihat sekeliling, lalu mengerutkan kening, berkata. Mereka pergi jauh-jauh, sama sekali tidak merasakan sedikit pun nafas yang ditinggalkan oleh Han Yan. Dan pada awalnya, mereka hanya menganggap ini sebagai cara untuk menyembunyikan nafas yang terakhir. Tetapi sampai di sini, mereka tidak bertemu Han Yan. Ini bisa tidak membantu tetapi membuat mereka ragu apakah pria itu melarikan diri dari arah lain. Dia tidak bisa memilih jalan lain. Konflik antara pasukan dan lembah darah. Selama mereka diizinkan untuk melihatnya, Han Yan hanya menemui jalan buntu. Setelah Xiang Sheng mengerang sedikit, dia melanjutkan. Dan aku mulai merasakan bahwa Han Yan dan orang yang membunuh saudaraku.
Napasnya datang ke arah ini. Sepertinya aku tidak merasakan sesuatu yang aneh di jalan. Hemu mengerutkan kening, berkata. HMPH, itu hanya 2 tikus yang pandai bersembunyi. Kita bersembunyi di kegelapan dan mereka akan muncul secara alami. Melirik ke sekeliling Seng Seng, lalu dengan dingin mendengus, berkata. Mendengar ini, Hemu mengangguk. Setelah sedikit ragu, dia diam-diam mendarat di tepi area Hiyayu yang tertutup kabut gelap yang aneh, dan tubuhnya juga menghilang. Dan ketika mereka bersembunyi hanya seperempat jam, di kejauhan, Qin Yichen dan Han Yan juga memasuki area-area berbahaya yang ditandai di peta. Yang mengejutkan Han, Xiang Seng tampaknya tidak menemukan mereka. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan jejak nafas yang ditinggalkan oleh yang terakhir di ruang angkasa. Namun, keberadaan 2 puncak alam bumi, sama sekali tidak orang yang menemukan bahwa dia akan membunuh tertinggal jauh di belakang pantatnya. Mereka juga bersembunyi. Setelah memasuki area yang ditandai dengan peta, sosok Qin Yichen diam-diam jatuh. Matanya menatap area berkabut yang gelap, dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Untuk persepsi Han Qin Yichen, Han Yan sudah mempercayainya, dan dia jatuh, lalu melihat ke area berkabut yang gelap. Meskipun Xiang Seng disembunyikan, itu sama sekali bukan yang bisa dia rasakan, tetapi fluktuasi ruang membuktikan bahwa Xiang Seng bersembunyi di sekitarnya.